Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz dengan mata pelajaran Tauhid, ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Duduk anak solih. Kami anak solih siap duduk rapi. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zid amin ya rabbal alamin. Ya, doa selesai. Anak-anakku soleh dan solehah, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki pelajaran tauhid di bab yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam yang pertama, ya. Rukun Islam yang pertama apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke anak-anakku, yang pastinya yang akan kita bahas adalah itu, maka sebelumnya kita mereview dulu pelajaran yang kemarin. Nah, oke anak-anakku, coba sebutkan rukun Islam dari yang pertama sampai akhir. Nomor satu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat yaitu berpuasa. Kemudian yang lima, haji ke Baitullah bila bagi yang mampu, ya. Itu. Kemudian nah, kita sekarang masuki di bab yang ketiga ini, yaitu makna syahadatu an la ilaha illallah, ya. Yaitu di kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah itu ada dua rukun, ya. Yang pertama asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha itu adalah artinya an-nafyu. Rukunnya itu an-nafyu, itu meniadakan. Jadi membatalkan kesyirikan dan sejenisnya, ya, membatalkan kesyirikan dan sejenisnya itu harus dibatalkan. Kemudian wajib bagi seorang muslim itu mengkafirkan bagi orang yang mengerjakan perbuatan kesyirikan atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu an-nafyu. Kemudian ilallah, nah itu adalah pengkhususan, yaitu al-isbat, ya. Di kalimat di situ adalah al-isbat, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi dengan benar, ya, dengan benar, ya, dan mengerjakan sebuah amalan sesuai dengan konsekuensinya. Nah, jadi itu al-isbat, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi, ya, dengan benar, dan
kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk mengerjakan apa yang sudah dikonsekuensikan di dalam kalimat itu. Kalau kita sebagai seorang muslim itu adalah hanya Allah semata, berarti kita harus mengerjakan beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian konsekuensi seorang muslim, ya, konsekuensi seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah, ya. Dia harus meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Jadi dan itu adalah bentuk ketaatan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, yaitu kita memohon, meminta pertolongan hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya bagi seorang muslim, ya. Akan tetapi banyak sekali orang di sekitar kita itu mereka sudah mengucapkan kalimat itu, ya. Akan tetapi mereka banyak yang mengingkari konsekuensinya, yaitu mereka meskipun sudah mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tiada Tuhan, tidak kecuali Allah yang berhak diibadahi dengan benar, mereka mengingkari kalimat itu, ya. Jadi kita yang benar adalah mereka harus meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sebagaimana ditetapkan di dalam surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisṭah la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan sendiri bahwa Tuhan seluruh makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para malaikat, ya, dan orang-orang yang berilmu serta orang yang menegakkan keadilan, mereka meyakini bahwa Allah Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik anak-anakku semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan kalimat syahadat ini, yaitu bahwa kita tidak akan menyembah, ya, makhluk-makhluk selain Allah, ya. Kita tidak menyembah selain Allah, ya. Kita tidak meminta, kita tidak berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita berlindung, menyembah, meminta dan segalanya, ya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim ini mengerjakan apa yang harus dikerjakan setelah mengucapkan kalimat syahadat. Misalkan kemarin adalah sholat, kemudian zakat, puasa dan sebagainya, dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Oke anak-anakku sholih dan sholihah. Jadi makna syahadatu an la ilaha illallah tadi adalah bersaksi bahwa
hanya peribadahan, bersaksi bahwa Allah lah semata yang berhak diibadahi dengan benar. Apa tadi? Itu hanya Allah semata lah yang berhak diibadahi dengan benar. Baik anak-anakku salih dan salihah, ini penjelasan sedikit ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari makna kalimat ini tadi dan konsekuensinya seorang muslim adalah beribadah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Cukup itu. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa setelah belajar. Duduk anak soleh, kami anak soleh siap duduk rapi. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku selama Pak Ustadz lupa untuk tugasnya yaitu menghafalkan dalil di surat atau dalilnya di surat Al-Imran ayat 18 nanti disetorkan kepada Ustadz ya dengan berupa bentuk video ya. Minta tolong nanti tugasnya dikerjakan yaitu menghafalkan Quran surat Al-Imran ayat ke-18. Barakallahu fikum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.